Nama saya Risa Azista, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul dengan asuhan keperawatan hiperbilirubinemia neonatal pada bayi Nyonya S dengan hiperbilirubinemia di ruang neonatal intensif Care Unit RSUD Haji Ana Lasmanah, Banjarnegara. Angka kematian neonatal merupakan salah satu indikator kesehatan di Indonesia. Sebanyak 7.000 bayi baru lahir di dunia meninggal setiap harinya, terhitung sejak tahun 2007 hingga 2016. Kematian bayi baru lahir di Indonesia yaitu sebanyak 185 per hari, dengan angka kematian neonatal sebanyak 15 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini masih berada di atas target SDGs tahun 2030, yaitu 12 per 1000 kelahiran hidup. AKN di Jateng dilihat dari tahun 2014 hingga 2018 cenderung menurun, namun masih berada di atas target SDGs Jateng tahun 2030, yaitu 0,7 per 1000 kelahiran hidup. Dilihat dari kasus hiperbilirubinemia neonatus di Indonesia, dilihat dari berbagai rumah sakit, contohnya yang pertama RSUD Ahmad Yani tahun 2015. Maaf, di situ tidak tertulis, yaitu sebanyak 19,7%. Di RSUD Wates Kulon Progo pada tahun 2016 sebanyak 19,79%, dan di RSUP Haji Adam Malik tahun 2017 sebanyak 10,4%. Kasus hiperbilirubinemia neonatus di RSUD Haji Ana Lasmanah sendiri dilihat dari tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018 yaitu sebanyak 382 kasus. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 902 kasus. Dan pada tahun 2020 dilihat dari bulan Januari hingga Februari sebanyak 168 kasus. Penyebab kematian neonatal di Indonesia sendiri bermacam-macam, salah satunya yaitu hiperbilirubinemia yang menduduki peringkat kelima, yaitu dengan angka 6%. Hiperbilirubinemia neonatal yaitu di mana terdapat warna kekuningan pada kulit dan sklera mata karena tingginya kadar bilirubin dalam darah. Klasifikasinya yaitu jaundice karena ketidakcocokan golongan darah, umumnya disebabkan karena perbedaan golongan darah antara ibu dan janin. Selanjutnya ada penyakit kuning ketika menyusui, jaundice fisiologis yang akan hilang dalam 1-2 minggu. Umumnya muncul pada hari kedua dan ketiga. Selanjutnya ada jaundice patologis, dan selanjutnya ada penyakit kuning prematuritas, di mana kemampuan hati belum matang sehingga tidak mampu atau belum mampu mengkonjugasikan bilirubin tersebut. Penyebabnya ada produksi berlebihan pada kasus hemolisis atau malaria, gangguan transportasi di mana misalnya kadar albuminnya menurun. Selanjutnya ada gangguan proses uptake dan konjugasi hepar, bisa karena adanya sumbatan pada saluran empedu, bisa juga karena prematuritas. Selanjutnya ada kurang asupan ASI. Manifestasi klinis pada gejalanya yaitu jaundice menyebar, berwarna lebih pekat, bayi terlihat sakit dan lemah, bayi demam lebih dari 37,8 derajat Celcius, peningkatan kadar bilirubin, kulit terlihat kuning dan dingin, dan kejang. Untuk patofisiologinya, prosesnya ada 5, yaitu pemecahan hemoglobin menjadi hem dan globin. Hem inilah yang akan berubah menjadi bilirubin indirect. Selanjutnya, pada proses kedua ada bilirubin indirect berikatan dengan albumin di peredaran darah menuju hati. Proses ketiga yaitu bilirubin indirect akan berikatan dengan asam glukuron
menjadi bilirubin direct. Setelah menjadi bilirubin direct, akan diekskresikan ke dalam empedu. Bilirubin direct ini akan berubah menjadi urobilinogen, dan urobilinogen inilah yang akan mewarnai feses dan urin menjadi kekuning-kuningan. Untuk pathway-nya yaitu ada penyebab hiperbilirubinemia bermacam-macam, yaitu ada hemolisis, defisiensi G-piruvatkinase, perdarahan tertutup. G-piruvatkinase inilah yang akan melindungi sel darah merah dari berbagai senyawa berbahaya agar lebih kuat hidup secara normal. Jika terdapat defisiensi G-piruvatkinase ini, maka eritrosit akan lebih mudah pecah dan mengalami lisis, sehingga bilirubinnya menjadi meningkat. Selain itu ada jumlah albumin menurun, sehingga bilirubin indirect meningkat. Penyakit yang dapat menyebabkan gangguan ekskresi bilirubin direct yaitu penyakit hepatitis dan sirosis hepatis. Selain itu juga ada konsumsi ASI menurun, karena jika konsumsi ASI menurun, maka yang dicerna oleh usus bayi pun juga akan semakin sedikit, sehingga yang dikeluarkan bersama-sama dengan bilirubin akan semakin sedikit. Akhirnya bilirubin direct yang sudah dicerna akan diresap kembali oleh usus dan berubah menjadi bilirubin indirect kembali. Inilah yang disebut dengan siklus enterohepatik. Hiperbilirubinemia yaitu kadar bilirubin serum yang meningkat, menyebabkan munculnya ikterus. Jika bayi mengalami ikterus, maka diintervensi dengan fototerapi. Jika bayi mengalami atau diberikan fototerapi, maka akan terpajang suhu tinggi berjam-jam yang berisiko mengalami hipertermi. Ketika bayi mengalami hipertermi, akan berisiko terjadinya kerusakan integritas kulit. Hiperbilirubinemia yaitu kadar bilirubin serum yang tinggi. Ketika bilirubin indirectnya tinggi, maka akan mudah sekali untuk beredar di dalam tubuh. Bilirubin indirect ini bersifat larut dalam lemak, artinya mudah sekali menempel pada jaringan lemak. Di otak, sebagian besar itu terdiri dari jaringan lemak, maka akan mudah sekali untuk bilirubin indirect ini menempel pada jaringan otak, dan itu sangat berbahaya, bisa menimbulkan kernicterus. Kernicterus ini yang akan bisa menyebabkan risiko cedera. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan yaitu bilirubin serum, golongan darah, hitung darah lengkap, hapusan darah tepi, dan kadar albumin serum. Komplikasinya yaitu koordinasi otot kurang baik, kernicterus, tangisan yang melengking dan delay speech, hipertermi, di situ tulisannya hipotermi, dan retardasi mental. Penata laksananya bisa dengan fototerapi atau transfusi tukar. Metode yang dilakukan yaitu metode studi kasus, subjeknya pada bayi Nyonya S dengan hiperbilirubinemia neonatal. Fokus studinya asuhan keperawatan hiperbilirubinemia neonatal pada bayi dengan hiperbilirubinemia. Tempat dan waktunya dilakukan di ruang neonatal intensive care unit RSUD Haji Ana Lasmana Banjarnegara pada tanggal 9-11 Maret 2020. Pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara dengan orang tua bayi, dan studi dokumentasi. Penyajian datanya dapat dilakukan dengan naratif dan tabel. Kita masuk ke bab pengkajian. Identitas bayinya yaitu bayi Nyonya S, berjenis kelamin laki-laki, berusia 7 hari, masuk rumah sakit tanggal 9 Maret 2020 dengan diagnosa medis hiperbilirubinemia. Riwayat kesehatan pasien yaitu pada tanggal 9 Maret 2020 jam 9 Nyonya S membawa bayinya ke poliklinik Rumah Sakit Hidayah karena sebelumnya bayi Nyonya S tersebut lahir di Rumah Sakit Hidayah. Beliau datang ke poliklinik untuk melakukan cek rutin pasca kelahiran. Namun karena terdapat ikterik, maka dirujuk ke RSUD Haji Ana Lasmana. Derajat Kremer pasien yaitu derajat 4. Pemeriksaan penunjangnya yang dilakukan itu
bilirubin total 14,17 mg per desiliter, bilirubin direct 0,4 mg per desiliter, bilirubin indirect 13,71 mg per desiliter, golongan darah bayi A dan golongan darah ibu O. Pemeriksaan penunjang tersebut dilakukan di RSUD Haja Ana Lesmana. Data subjektif yang didapat yaitu ibu pasien mengatakan bahwa pasien mengalami ikterus sejak pagi hari pada hari ke-7 pasca kelahiran, padahal pasien tidak mengalami kendala menyusui. Data objektifnya sklera mata dan kulit daerah kepala, leher, badan bagian atas dan bawah, tungkai, lengan, dan kaki di bawah lutut, di mana berdasarkan rumus Kramer berada pada derajat 4. Hasil pemeriksaan laboratorium diperoleh hasil bilirubin total 14,17 mg per desiliter, bilirubin direct 0,46 mg per desiliter, bilirubin indirect 13,71 mg per desiliter, dan golongan darah A resus positif, di mana terjadi perbedaan golongan darah dengan ibu pasien yang bergolongan darah O resus positif. Dari data subjektif dan objektif tersebut ditemukan diagnosa keperawatan hiperbilirubinemia neonatal berhubungan dengan inkompatibilitas golongan darah ABO. Untuk NOK-nya diambil label adaptasi bayi baru lahir dengan indikator warna kulit dan kadar bilirubin. Masing-masing dengan awal skala 2 yaitu banyak menyimpang dari rentang normal dengan tujuan skala 4 sedikit menyimpang dari rentang normal. Untuk intervensinya diambil dari label fototerapi neonatus dengan tindakan kaji ulang riwayat maternal dan bayi mengenai adanya faktor risiko terjadinya hiperbilirubinemia, observasi tanda-tanda kekuningan, periksa kadar serum bilirubin sesuai kebutuhan, sesuai protokol atau permintaan dokter. Tutupi kedua mata bayi, hindari penekanan yang berlebihan. Buka penutup mata setiap 4 jam atau ketika lampu dimatikan untuk dilakukan kontak antara bayi dan orang tua. Ubah posisi bayi setiap 4 jam per protokol. Hal tersebut bisa dilakukan kolaborasi dengan orang tua bayi sambil memberikan ASI. Observasi tanda-tanda dehidrasi, dorong pemberian makan 8 kali per hari, dalam hal ini dengan memberikan ASI. Selanjutnya ada label monitor tanda-tanda vital dengan tindakan monitor tekanan darah. Untuk bayi tidak dilakukan pemeriksaan tekanan darah, tetapi dilakukan pemeriksaan yang lainnya seperti pemeriksaan nadi, suhu, dan status pernapasan dengan tepat. Implementasi yang dilakukan yaitu sejak tanggal 9 Maret 2020 dilakukan fototerapi 1x24 jam, mengkaji riwayat maternal dan bayi terkait faktor risiko terjadinya hiperbilirubinemia, mengobservasi tanda kekuningan, menutupi kedua mata pasien dan organ genital, kolaborasi dengan tenaga laboratorium untuk pemeriksaan kadar serum bilirubin, mendorong pemberian ASI 12 kali 60 cc per hari, membuka penutup mata dan mengubah posisi pasien setiap 4 jam, mengukur tanda-tanda vital dan mengecek tugor kulit pasien. Selanjutnya implementasi pada tanggal 10 Maret dilakukan sama seperti pada tanggal 9 Maret. Di antaranya melanjutkan proses fototerapi hingga 24 jam. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret pada hari terakhir yaitu melanjutkan proses fototerapi hingga 48 jam, mengevaluasi tanda kekuningan dan mengevaluasi pasien pasca fototerapi. Selebihnya dilakukan seperti pada hari pertama dan hari kedua perawatan. Untuk evaluasinya pada tanggal 10 Maret 2020 jam 12 siang. Ibu pasien mengatakan bahwa pasien BAB 2 kali terhitung sejak pukul 12 dan BAB berwarna kuning pucat diakibatkan karena kadar bilirubin yang rendah. Ibu pasien mengatakan bayinya sering rewel. Ibu pasien juga memberikan ASI melalui DOT setiap 2 jam. Derajat Kramer menjadi derajat 2, turgor kulit elastis, nadi 135 kali per menit, suhu tubuh 36,9 derajat Celcius, dan frekuensi pernapasan 45 kali per menit. Asesmen masalah belum teratasi karena warna kulit menjadi skala 3, sedangkan tujuannya menjadi skala 4, dan kadar bilirubin belum diperiksa kembali. Observasi untuk planningnya yaitu observasi derajat Kramer, lanjutkan proses fototerapi hingga 48 jam, ubah posisi pasien setiap 4 jam, berikan ASI melalui DOT kurang lebih 60 cc per 2
2 jam dan monitor tanda-tanda vital pasien. Untuk evaluasi pada hari terakhir, ibu pasien mengatakan bahwa pasien sudah BAB 2 kali terhitung sejak pukul 24 jam terakhir dan BAB sudah berwarna kekuningan. Ibu pasien juga memberikan ASI melalui DOT kurang lebih 50-60 cc per 2 jam. Warna kulit kemerahan tanpa kekuning-kuningan. Proses fototerapi dihentikan pada pukul 12. Setelah dilakukan selama 48 jam, turgor kulit elastis nadi 137 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, dan frekuensi pernafasan 45 kali per menit. Asesmen masalah teratasi sebagian karena indikator warna kulit sudah mencapai tujuan awal, sedangkan kadar serum bilirubin tidak diperiksa kembali. Planningnya pasien boleh dipulangkan setelah dievaluasi minimal 2 jam setelah dilakukan fototerapi. Mengedukasi ibu pasien untuk memberikan ASI 12 kali 60 cc per 24 jam. Demikian penjabaran yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.